Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat setia yang selalu setia dan hadir untuk mendengarkan lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan bersama Solidio Gratia saat ini. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Percuma saja bila kau percaya padanya, namun hatimu jauh darinya. Di hadapannya janganlah kau bersandiwara. Yesus tak isi hatimu. Bila kau tahu dan mengenal Yesus Tuhanmu, jangan ada lagi kebencian, kasihilah sesamamu. Pikiran jahat jangan lagi tinggal di hatimu, karena Yesus tak isi hatimu. Karena Yesus tak isi hatimu. Mengasihinya bukan hanya sekedar kata, namun kau harus merubah sikapmu. Berpura-pura janganlah kau lakukan bila hidupmu ingin diberkatinya. Kau tahu dan mengenal Yesus Tuhanmu, jangan ada lagi kebencian, kasihilah sesamamu. Pikiran jahat jangan ada tinggal di hatimu, karena Yesus tak isi hatimu. Karena Yesus tak isi hatimu.
Demikianlah pujian yang sudah kami nyanyikan. Kiranya melalui pujian yang kami nyanyikan ini boleh memberkati pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Kristus, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu. Amin. Topik kita pada hari ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu, dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita beragama dan bermasyarakat seringkali dipadu padankan dalam tradisi-tradisi ataupun peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan hidup dari nenek moyang yang dianggap menyangkut moral. Terkadang hal-hal kebiasaan itu dapat dihubungkan kepada sesuatu yang rohani. Dan hal ini bisa menjadi suatu fanatisme yang berlebihan. Sebagai contoh, soal sesuatu yang najis atau haram bagi orang Yahudi, ya. Seperti siapa saja yang menyentuh mayat adalah najis. Orang di luar Yahudi jika menyentuh mereka, maka mereka akan najis. Bahkan sampai ke perkakas mereka pun dapat dianggap najis jika mereka pulang dari pasar berbelanja. Bila perlu semua perkakas rumah tangga atau alat-alat dapur dibuat labelnya tidak najis. Dan masih banyak ratusan peraturan lain khususnya dalam kehidupan orang Yahudi. Dan dalam perikop kita ini, peraturan atau kebiasaan nenek moyang, yakni orang yang tidak mencuci tangannya akan mudah menjadi miskin dan hidupnya akan hancur. Roti yang dimakan dengan tangan yang najis tidak lebih baik dari, kotoran manusia. Seorang rabi pernah sekali saja mengabaikan upacara membasuh tangan ini dikubur di pengasingan. Ada lagi seorang rabi lain yang dipenjarakan oleh orang-orang Romawi mempergunakan air yang diberikan kepadanya untuk mencuci tangannya dan bukan untuk diminum. Pada akhirnya ia hampir mati kehausan karena ia bertekad untuk mematuhi peraturan mengenai ketidaknajisan daripada memuaskan rasa hausnya. Bagi orang Farisi ataupun ahli Taurat itulah yang dinamakan agama.
Ritus, upacara, dan peraturan seperti itulah menurut mereka merupakan hakikat ibadah kepada Allah. Agama etis dikubur di bawah setumpuk larangan dan peraturan. Demikian tentang seabrek adat istiadat Yahudi, termasuk soal makan yang harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh, maka kita tiba pada kesimpulan bahwa pada zaman Yesus, setiap orang Yahudi harus sangat hati-hati soal proses memakan makanan. Bahkan lebih daripada orang yang sedang diet ketat. Bagaimana ya jika kita diperhadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang memakan semua jenis makanan? Ada yang makan sate biawak, sate buaya, sate ular, dan sate-sate yang lain. Ada yang makan kecoa yang bisa menyembuhkan penyakit asma, katanya. Ada yang makan anak atau bayi tikus untuk menyembuhkan penyakit. Atau ada juga sejenis cacing yang ada di Irian Jaya yang dapat dimakan. Atau cacing yang ada di pokok pisang yang diolah dapat menyembuhkan penyakit tipus dan lain sebagainya. Ya, jika semua itu bisa memberikan kesembuhan, kesehatan bagi tubuh manusia, kenapa tidak ya? Untuk menjawab ini, kata Rasul Paulus, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, akan tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Ini yang dikembangkan oleh Paulus atas ajaran Yesus. Dalam perikop ini, Yesus ataupun Paulus tidak mengatakan bahwa narkoba dapat kamu konsumsi seperti memakan makananmu setiap hari. Ya, itu soal makanan. Lalu bagaimana proses memasukkannya ke mulut untuk dimakan? Bagi orang Yahudi memiliki peraturan tentang bagaimana mencuci tangan, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak. Soal proses makan menentukan tingkat kerohanian mereka. Bahkan berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu ditentukan juga oleh apa yang mereka makan. Demikianlah pandangan orang Yahudi pada saat itu. Namun Yesus menjungkir balikkan adat istiadat itu. Karena ada hal yang jauh lebih penting daripada soal proses makan. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 15. Lupakan soal apa dan bagaimana proses yang masuk ke dalam mulut kita. Tangan kita dicuci dengan berbagai tahapan peraturan, ritus atau upacara agama atau tidak, aspek kebersihan atau higienisnya, tetapi perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Itu yang lebih penting. Apa gunanya kita bisa menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, namun kita tidak bisa menjaga apa yang keluar dari hati kita melalui perkataan kita, sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita adalah fitnah, gosip, perkataan yang melemahkan dan menyakitkan hati, perkataan-perkataan kotor, penghinaan, dan lain sebagainya. Atau juga melalui pikiran kita, seperti yang diungkapkan oleh Yesus. Tak jarang kita berhadapan dengan orang Kristen ala Farisi. Sedemikian agamawi dan taatnya mereka dalam melakukan perintah-perintah agama, tapi ternyata mereka seringkali tidak bisa mengontrol perkataannya. Sama halnya dengan kehidupan orang Farisi dan juga ahli Taurat,
dengan mulut mereka memuji-muji Allah, tapi hatinya jauh dari Allah. Itu namanya munafik. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi agama kecuali memandang agama sebagai kepatuhan lahiriah. Kesalahan paling umum ditunjukkan orang dalam kaitan dengan agama adalah ketika seseorang menyamakan kebaikan dengan apa yang disebut perbuatan-perbuatan agamawi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita pergi ke gereja, kita membaca Alkitab, kita memberi persembahan uang, bahkan kita setia berdoa di meja makan, semua ini tidak membuat kita atau seseorang menjadi orang baik. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana sikap hati seseorang terhadap Allah dan sesamanya. Jika di dalam hatinya ada rasa benci, ada kepahitan, ada dendam dan angkuh, kesombongan, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, bahkan dapat menimbulkan sebuah fitnahan, maka semua ketaatan agamawi yang lahiriah itu di dunia ini tidak akan membuatnya lebih bermoral. Kata lainnya, tak lebih daripada seorang munafik. Ada ya kepanjangan munafik, orang sering mengatakan munafik muka Nabi pikiran kotor. Nah itu dia. Oleh karena itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, ucaplah syukur. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kamu bisa makan jenis hewan apapun, yang istilahnya B1, B2 atau apalah namanya, makanlah dengan iman dan doa. Karena semua itu sudah dihalalkan dan disucikan oleh darah Kristus. Murahan sekali ya jika Yesus datang ke dunia ini hanya mengurusi soal makanan atau minuman yang tidak najis atau najis. Tetapi dia datang membawakan keselamatan. Dia sudah mati untukmu, untuk saya, untuk kita semua, untuk dunia ini. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Akan tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, jadilah berkat agar hidup kita tidak sia-sia. Dan jagalah kesehatan pada pandemi COVID ini, tetap kita menegakkan protokol kesehatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu, Bapa kami di sorga, di dalam Kristus dan Roh Kudus yang sudah menerangi hati dan pikiran kami. Berkatilah firman-Mu agar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, untuk dapat menegakkan kebenaran yang daripada-Mu. Jadikan kami berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.